Shalom, semangat yang dikasih Tuhan, baik yang ada di gereja maupun yang online di rumah. Bagaimana kabarnya semuanya? Kami harapkan semuanya keadaannya baik-baik saja dan sungguh luar biasa. Puji Tuhan. Tema kita bulan ini adalah Share the Kingdom of God. Bagikan kerajaan Allah. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Haleluya. Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih, apa kabar pada hari ini? Luar biasa ya. Kita bersyukur kalau pada malam hari ini kita kembali ada di dalam rumah Tuhan. Saya rindu Bapak dan Ibu yang juga di rumah pada saat ini, dimanapun kau berada, yang bersama-sama mencari wajah Tuhan. Kita rindukan Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Amin Bapak dan Ibu. Yes ya, mari kita bersatu di dalam doa sebelum kita memulai untuk ibadah pada sore hari ini. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu. Engkau Bapa kami yang baik, tidak ada yang seperti Engkau. Kasih-Mu besar buat kami, kebaikan-Mu tidak pernah habis buat kami Bapa. Kemurahan-Mu terus menerus. Bahkan Kau buktikan dengan penyertaan-Mu yang sempurna buat setiap kami. Betapa Engkau baik Tuhan di dalam kehidupan kami. Tidak ada Allah yang seperti Engkau. Kami bersuka cita Tuhan. Kami bergembira Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa. Terima kasih. Kiranya pada sore malam hari ini Engkau penuhi hati kami Tuhan, dengan hati yang rindu dan lapar akan Engkau, dengan hati yang penuh sukacita untuk mencari wajah-Mu. Karena Engkau telah menebus hidup kami. Engkau Allah telah membayar lunas setiap kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Engkau layakkan kami untuk memuji-Mu. Engkau layakkan kami untuk mendekat kepadamu, untuk masuk di dalam pelataran-Mu, memuji-muji Engkau dan menyembah Engkau. Hanya dengan darah-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Amin ya. Bapak dan Ibu, engkau boleh dalam kondisi duduk, boleh dalam kondisi berdiri. Ya, saya rindu kita puji Tuhan. Besarkan nama Tuhan. Yuk, Bapak Ibu, engkau yang mau berdiri silakan, engkau yang mau duduk silakan. Kita tinggikan Dia, Dia Allah yang layak untuk kita besarkan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia, katakan kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya, besarkan
ajaib Tuhan. Tuhan yang kuasa. Yes. Tuhan yang menolong hidupku. Amin. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa. Jiwaku ditebus oleh bersama. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa. Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa. Jiwaku ditebus oleh, katakan jiwaku ditebus. Jiwaku ditebus olehnya, amin. Jiwaku ditebus olehnya. Haleluya, beri sorak-sorai bagi Yesus Tuhan kita. Haleluya. Tidak ada Allah yang seperti Engkau Tuhan. Engkau menebus jiwa kami, supaya jiwa kami dapat diselamatkan, supaya jiwa kami diubahkan dari hari ke hari, supaya jiwa kami ini Tuhan, pikiran kami, kehendak kami itu diperbaharui dari hari ke hari. Sebab itu pada malam hari ini Tuhan, kami datang kepadamu dengan hati yang rindu kepadamu Tuhan, dengan hati yang lapar dan haus akan Engkau, dengan pemikiran yang benar. Kami perlu Engkau di dalam kehidupan kami Tuhan. Mari Allah Roh Kudus, kami undang Engkau berkarya di tengah-tengah kami. Kami undang Engkau berkarya dalam kedalaman hati kami, di dalam pemikiran kami. Kami buka hati kami selebar-lebarnya bagimu Tuhan. Engkau senang dengan proses dalam hidup kami Tuhan. Thank you Jesus. Silakan duduk Bapak dan Ibu. Mari ambil posisi yang nyaman. Kita datang kepada Dia, Allah yang baik. Rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Katakan, ku rindukan Kau Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini. Kami rindukan Tuhan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini. Katakan lebih sungguh, ku rindukan Kau Tuhan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan.
Tuhan, aku rindu kepadamu. Tuhan aku, Mari nyatakan isi hatimu kepada Tuhan. Tuhan aku siap. Penuhi aku dengan roh-Mu. Urayalah syikiraya. Rindu Urayalah syikiraya. Mari kaum pria di tempat ini katakan, Tuhan, Tuhan aku rindu Tuhan. Kiarayala kurayala sikirayala yala 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 kura sikirayala yala yala. Penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu bersama-sama. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Mari biar musik saja. Mari kita angkat suara kita ke surga. Kiara yala sikira kala pura yala sikira yala 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 yala. Nyatakan isi hatimu kepada Tuhan, sebab Dia ada di tengah-tengah kita. Pura yala sikira yala 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 yala. Pura sikira yala 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 yala. Dia adalah Allah yang mengerti akan isi hatimu. Dia Allah yang peduli akan kehidupanmu dan saya. Kurayala sikirayala yala. Aku datang untuk bertemu denganmu Tuhan. Aku datang untuk memujimu Tuhan. Aku datang karena aku rindu kepadamu Tuhan. Aku rindu berjumpa dengan Tuhan di tempat ini. Kurayala sikirayala yala 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 yala. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Mari bercakap-cakap dengan Tuhan. Kurayala sikirayala kura sikirayala yala kurayala sikirayala yala. Kiarayala kurayala
kala kura kala 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 kura yala yala yala. Kiara yara sikira kala kuru sikira yala yala kura yala 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 yala. Ara sikira yala kura sikira yala kura sikira. Kami menyembahmu Tuhan. Ora yala kura yala sikira yala kura yala sikira yala 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 yala. Ora yala kura yala 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 yala. Yala 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 yala. Biarlah Tuhan tinggal di dekatmu yang menjadi kerinduan hati kami. Kami boleh menikmati waktu-waktu yang indah bersama dengan Tuhan pada malam hari ini. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Urayala shikira yala ho, urayala sikira kara bulu sikira kara 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 bulu sikira yala yala. Rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kediamanmu. Oh Tuhan, sebab ku sukai hadiratmu. Tak ingin ku terpisahkan dekat denganmu. Itu yang ku rindukan. Sebab
pada malam hari ini Tuhan. Aku boleh terhubung denganmu. Setiap kami pribadi lepas pribadi tidak ada yang terkecuali. Kami boleh terhubung dengan Tuhan. Kurayala shikira kala kala kurayala shikira yala 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 yala. Kurayala shikira yala 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 yala. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Katakan ku terhubung. Ku terhubung denganmu. Amin Tuhan. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Mari kita datang kepada kasih Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Kasih-Mu Bapa, kasih-Mu layak
Biarlah pada malam hari ini Tuhan, aku tahu passwordnya surga, sehingga ada channel yang dapat tersambung seperti handphoneku setiap hari tersambung dengan wifi yang ada. Biarlah malam hari ini Tuhan, password surga itu terbuka bagi setiap kami. Kami boleh tahu Tuhan, ketika kami mencari jawaban, kami temukan jawabannya dari surga. Biarlah malam hari ini Bapa, hati kami boleh terhubung dengan Engkau. Jalur langit itu terbuka bagi setiap kami. Apa yang menjadi pergumulan kami, apa yang menjadi permasalahan kami, apa yang menjadi tekanan bagi kami, apa yang menjadi kekhawatiran kami, apa yang kami harapkan pada malam hari ini, semuanya Tuhan terhubung dengan Engkau. Engkau Bapa kami, pemilik surga dan segala isinya. Berkat-berkat yang Kau sediakan itu sangat banyak Tuhan, tapi seringkali tidak sampai kepada kami. Biarlah malam hari ini Tuhan, jalur langit itu terbuka bagi setiap kami. Mari Bapak dan Ibu, ambil waktu-waktu ini, sambungkan dirimu dengan password surga. Kita ada di tempat yang benar pada malam hari ini, di dalam hadirat Tuhan, di dalam hadirat Tuhan. Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Biarkan Tuhan menjamah Engkau, biarkan Tuhan menggenggam Engkau, biarkan kasih-Nya melayakkan Engkau. Kami berdosa Tuhan, seringkali kami berkata kami tidak layak Tuhan, tapi kasih-Mu melayakkan kami, memampukan kami Tuhan sampai pada hari ini. Sebab itu kami datang kepadamu Bapa pada malam hari ini. Seringkali kami rindu untuk peka kepadamu, peka mendengar suaramu. Tapi seringkali kami juga tidak tahu orang di sekitar kami, suami kami, istri kami, anak-anak kami. Kami tidak peka kepada mereka, manusia yang ada di depan setiap kami. Biarlah malam hari ini Tuhan, Engkau pulihkan hubungan kami, Engkau pulihkan hati kami, Engkau pulihkan setiap kami. Saya rindu malam hari ini Bapak dan Ibu, Engkau yang datang dengan anakmu, Engkau yang datang dengan istrimu, yuk gandeng tangannya. Engkau yang datang dengan pasanganmu. Kalaupun malam hari ini Engkau datang secara pribadi, tidak ada yang menemanimu, tidak apa-apa, sebab ada Tuhan yang ada di dekatmu. Mari malam hari ini serius dengan Tuhan. Ajarkan aku untuk peka Tuhan. Seringkali kita berkata, aku rindu dengar suaramu Tuhan, aku rindu dengar suaramu. Tapi seringkali juga kita tidak bisa mendengar suara suami kita ataupun istri kita berkata-kata bagi setiap kita, ataupun anak-anak kita. Kita tidak peduli akan perasaan mereka, kita tidak peduli dalam kehidupan mereka. Biarlah malam hari ini Tuhan, kami mau ambil waktu saat teduh. Suami doakan istrimu, istri doakan suamimu, bapak doakan anakmu, anak doakan orang tuamu. Biarlah malam hari ini Allah Roh Kudus, Engkau yang berkarya di tengah-tengah kami. Kurayala shikirayala yala yala, kurayala shikirayala yala yala yala, kiarayala kurasikirayala yala. Kami mau terhubung denganmu Tuhan. Kiarayala kurusikirayala yala. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukanku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal Dia.
kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. makasih Tuhan Yesus. Mampukan ku Melakukan yang Kau inginkan, tak bisa ku terlepas. Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung dengan-Mu, Selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku, terhubung dengan-Mu. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita menerima kebenaran firman Tuhan. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku, terhubung dengan-Mu, selalu melekat, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku, terhubung dengan-Mu. Amin. Selalu melekat di hatiku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu, Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Haleluya. 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 Shikabara bashikedekara. Biarlah kita mengambil suatu keputusan bahwa benar-benar firman Allah itu yang berdaulat atas hidup kita. Yes. Biarlah firman Allah yang hidup itu benar-benar menjadi dasar untuk hidup kita. Amin. Dia babarabashikana. Ampuni kami Tuhan. Sering kami mendasari hidup kami bukan atas firman-Mu. Kami sering mendasarkan hidup kami berdasarkan pikiran kami sendiri, berdasarkan omongan-omongan orang, berdasarkan keadaan-keadaan yang saat ini terjadi. Kami lupa bahwa firman-Mu itu sesungguhnya adalah yang berdaulat atas hidup kami. Yes. Firman-Mu itulah yang harusnya menjadi dasar atas hidup kami Tuhan. Karena firman-Mu itu hidup. Yes. Karena firman-Mu itu adalah Engkau sendiri. Amin. Kirala basyikini karala. Kirala basyikini karala masyikara. Haleluya. Biarlah lagu ini Tuhan benar-benar menjadi doa kami, seruan kami, pengakuan kami, sebagai wujud juga permohonan ampun kami Tuhan.
Kalau selama ini kami salah mendasari hidup kami bukan atas firman-Mu, tapi mulai malam hari ini kami akan berubah. Kami akan pulang dengan satu akal budi yang baru. Lah firman-Mu yang hidup itu menghidupi kami, menjadi dasar setiap langkah hidup kami. Seperti Mazmur mengatakan, berilah firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Dalam setiap seluruh aspek hidup kami, kami tidak mau tidak melangkah dengan tanpa firman-Mu Tuhan. Kami mau melangkah sesuai dengan firman-Mu. Kami mau melangkah sesuai dengan kehendak-Mu. Karena kami tahu pada saat kami melangkah bersama dengan firman-Mu, ada kehidupan, ada damai sejahtera, ada sukacita, ada pemulihan, ada kesembuhan. Dan di dalam nama Yesus ada mujizat banyak terjadi atas hidup kami. Tiara basyik ini karalama. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan. Urapi setiap kami. Kami tidak mau lepas atas tangan-Mu Tuhan. Kami tidak mau melepaskan Engkau Roh Kudus dalam hidup kami. Kami butuh Engkau. Kami butuh Engkau Roh Kudus senantiasa menuntun kami. Kami tidak bisa hidup tanpa Engkau. Kami tidak bisa lepas. Pegang tangan kami senantiasa ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan untuk benih firman yang akan tertabur. Biarlah hidup kami benar-benar berjalan sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Roh Kudus, urapi kami senantiasa. Di dalam nama Yesus kami berucap syukur, haleluya. Amin. Amin. Shalom. Thank you weekend team. Thank you masih. Di bawah ya. Bisa apa? Enggak apa-apa. Berubah semua ini. Saudara, luar biasa ya. Memang hari-hari ini kita harus semakin menyadari bahwa kita tidak boleh lepas dari Tuhan. Kalau tetap mau hidup. Tapi kalau kita mau binasa, silahkan tinggalkan Tuhan. Nggak usah ditunda-tunda. Fenomena terakhir ini sangat jahat, sangat jelek sekali ya. Fenomena-fenomena akhir-akhir ini. Surabaya aja terguncang berapa? Belum sampai 2 bulan ya kan? Bunuh diri. Yang pertama cewek yang di Citraland, ya, UNC ya. UC ya. Kemarin beberapa hari yang lalu 2 Petra. Salah satunya anaknya hamba Tuhan. Mamanya itu psikiater. Yang saya tahu, saya dengar. Papanya ya kalau sebut pendeta ya enggak tahu, mungkin iya tahu dia full time atau pengerja di gereja. Miris. Benar-benar miris. Kristen, ya, kenal Tuhan. Tapi kita tidak melihat itunya lah. Tapi satu hal kita jangan tertipu bahwa saat-saat ini iblis itu mulai menggoncangkan semuanya. Firman Tuhan mengatakan di akhir-akhir ini semua akan digoncangkan, bahkan yang di atas langit, di bawah bumi akan semakin digoncangkan supaya yang tidak tergoncangkan itu akan muncul. Amin. Yang tidak tergoncangkan siapa? Firman Tuhan. Kita bersyukur kita punya Allah yang luar biasa. Kita bersyukur kita dikenalkan, dipilih oleh Yesus, oleh Allah kita untuk menjadi bilangan orang-orang yang terpilih dan yang terpanggil.
Jangan kita sia-siakan akan hal itu. Karena waktunya tidak lama. Apa sih yang mau kita ributin saat ini? Sudah mulai tergenapi semua. Israel sudah mulai perang sama Iran. Hari ini kelihatannya mau bales. Kan Iran sudah nyerang dulu. Saya tidak bicara politik. Gempa bumi yang katanya megatrust sudah mulai terlihat sedikit-sedikit. Apalagi panas, yang tidak karu-karuan panasnya, ya. Hari-hari ini bisa 38 derajat sudah di luar. Terus apa? Yaitu orang yang ngakunya Kristen. Saya percaya kemarin kami KPK itu sampai saya ngomong, orang bunuh diri itu berarti berani mati ya. Weekend ngomong gini, ya enggak berani mati itu Pak. Dia enggak dengar suaranya Tuhan, suara iblis lebih dominan. Berarti, nah kayak tadi toh, kita lebih seneng dengar bisik-bisik tetangga. Iblis kan berbisik-bisik ya toh. Kalau Tuhan kan bersuara, lantang. Tapi telinga kita ini yang sering tidak mau mendengar. Tadi Viken juga ngomong kan, bukan tangan Tuhan yang kurang panjang untuk nolong kita, bukan telinga Tuhan yang tuli tidak mendengar doa kita, tapi yang menjadi penghalang kita itu adalah dosa kita, kesalahan kita. Hidup kita tidak berdasarkan kepada firman. Kita belajar. Saya mau kita ini di keluarga ya GAP Mahanaim, tidak ada satu yang lebih menonjol, tidak ada satu yang lebih hebat. Kita semua belajar. Belajar banyak hal. Ternyata kekristenan itu tidak semudah kita cuma datang ke gereja, mungkin yang menjadi petugas PAW atau musik semuanya, ya udah kayak latihan lah, kita song leader, WL, udah selesai pulang. Enggak cuma sekedar itu ternyata. Ternyata menjadi Kristen itu tidak mudah gitu. Kristen yang benar loh ya, pengikut Kristus. Saya akhir-akhir ini juga memikirkan banyak hal, sampai saya ngomong, Tuhan, kalau memang Tuhan mau datang, cepet-cepet tuh datang loh. Tapi ternyata ada satu jawaban yang luar biasa, ya lewat hamba Tuhan juga. Pada waktu saya ngutarakan itu, dia ngomong gini, kalau Tuhan cepet-cepet datang, berarti banyak yang masuk ke dalam kebinasaan. Nah kalau kamu mau cepet-cepet diangkat sama Tuhan, siapa yang memperkenalkan Tuhan kepada mereka? Paham? Jadi seharusnya kita punya hati seperti Yesus. Tema bulan ini kan 1 Tesalonika 2 ayat 11 sampai 12. Kalau kita baca secara keseluruhan itu bicara tentang keteladanan. Keteladanan Rasul Paulus saat itu juga berkata kepada Timotius, lihat aku ini loh. Paulus bisa mengatakan itu. Bagaimana cara hidupku, bagaimana aku mengajar kamu, bagaimana kesetiaanku, ketekunanku, imanku, kesabaranku. Berarti ada satu contoh teladan yang harus diikuti oleh jemaat di Tesalonika, oleh termasuk terlebih lagi kepada Timotius. Nah, kita meneladani siapa? Kalau kita menyebut kita adalah anak-anak Allah, anak-anak Tuhan, tentunya kita meneladani satu sosok yang tidak lain tidak bukan adalah Yesus Kristus. Setuju tidak? Kalau kita tidak meneladani itu, ya jangan ngaku kita sebagai anak Allah. Jangan kita ngomong Bapa kami yang di surga, lah itu kan itu Bapakku. Berarti aku harus mencerminkan keberadaan dia, segala hakikat yang ada dalam diri Bapa dan Anak dan Roh Kudus itu harus tercermin dalam hidup kita gitu. Kita belajar. Jangan terus ngomong, wah Pak Yusak ini ngomong tok awake dhewe. Ya, saya belum sempurna. Tapi kita belajar. Ayo belajar.
Ayo belajar sesuatu hal yang bagaimana hidup kita mencerminkan tentang Kristus gitu loh. Ya otomatis bagaimana hidup kita mencerminkan Kristus, ya kita harus banyak belajar atau melihat bagaimana Kristus itu pada waktu dia hidup, atau kita baca lewat firman Tuhan, kan kita harus nyontoh. Namanya mau niru, ya nyontoh. Nyontohnya kan bukan terus ya Yesus gondrong, tak gondrong kabeh. Ndak. Puasa jalan kaki misalnya dari mana? Dari Yerusalem ke Kapernaum. Ya tak jalan kaki ae. Tahu sini ke Surabaya, ya ndak lah. Bukan gitu. Tapi apa? Karakternya. Ada satu kata-kata bagus kemarin saya dapatkan ya. Saya sempat share di IG saya. Dikatakan gini, action speak louder than word. Maksudnya, suatu tindakan itu akan berbicara lebih nyaring daripada cuma sekedar kata-kata. Setuju enggak? Kalau saya ngomong, kalau Pak Hendri, ya Pak Hendri itu lucu. Ya saya kagum dengan satu beliau ini ya. Kemarin kami bincang-bincang di tokonya, saya main sana, saya ngomong, Pak, setiap pagi di MMC itu di-share, ya toh? Ayo MMC. Fotonya Pak Hendri, doa pagi, ada cuma maksimal 4 atau 5 orang. Nah gini, ngapain di-share Pak? Supaya sadar semua. Saya ngomong, iya, kenapa kita tidak sadar termasuk yang ngomong ini gitu loh. Gitu. Dia memberi contoh teladan, ayo bangun jam 4 pagi doa. Enak geleker. Termasuk yang ngomong. Gitu. Jadi saya ngomong, iya. Kenapa kita dengan contoh satu hal yang itu aja kita tidak melakukan? Apalagi mau mencontoh Yesus. Pada waktu petang Yesus sudah naik ke bukit untuk berdoa. Kita, tidak ngomong kita lah, saya. Pada waktu petang naik ke ranjang dan tarik selimut. Ya, lah terus bagaimana kita mau terima mujizat gitu loh. Doanya minta Tuhan, tolong Tuhan. Lepaskan aku dari masalah ini loh Tuhan, depanku masalah tok. Saya Tuhan, ya serasano. Lah kamu tidak pernah menghadap aku. Saya mikir iya ya. Sing salah sopo? Nanti lagu itu. Bukan Tuhan tidak mendengar. Bukan Tuhan tidak menjawab. Karena kita tidak mau meneladani hidup Yesus dalam hidup kita. Saya kemeng juga ya. Aku tak siloy. Saya senang sebetulnya gini. Oh Yesusku. Action. Ya tadi bahasa Inggris sih angel aku. Action speak louder than words. Tindakan kita ini lebih bersuara nyaring daripada kata-kata. Sekarang kalau kita mau menobatkan atau menginjili seseorang, bisa dengan mudah. Kecuali kemarin Pak Wong cerita, di Australia, di setiap jalan di situ ada yang Kristen, di sini ada yang bukan Kristen, di sini mungkin ada yang saksi Yehova, di sini mungkin ada yang agama lain. Silahkan bersuara menceritakan tentang Tuhannya masing-masing. Sampai saya ngomong Pak Wong kenapa enggak teriak-teriak? Repent, ya gitu. Bertobatlah, Tuhan mau datang. Pak Wong kok enggak gitu, Pak Wong. Enggak ada temennya, Pak. Oh iya, kok tak temeni, Pak. Enggak ditangkep. Bebas ya, Pak ya. Bebas. Malah kalau kalian mengusik mereka, malah kalian yang ditangkap. Betul ya Pak ya? Tadi.
Jadi kalau cuma sekedar kata-kata gitu aja, belum tentu orang mau bertobat. Orang mau mengenal Kristus, karena tidak ada contohnya gitu loh. Dan sekarang apa? Hidup kita saat ini sudah mencerminkan Kristus. Itu yang jadi banyak tanda tanya dalam hidup kita. Ayo kita belajar. Saya bukan mau sombong mau apa, enggak, semua enggak ada. Saya cuma berbagi sharing, kan kita sharing semua. Saya belajar untuk melakukan hal ini terhadap apa? Tukang saya kalau kerja. Dia kan kerja, ngechatnya pakai chatnya Pak Martin, gitu. Promosi Pak ya, di sana. Dia pelamar, salah, mas bro, salah, bukan gitu cara pelamirnya. Kebetulan rumah saya sendiri kan. Terus gimana? Maksud saya tuh gini Pak, gini. Iya betul, maksud kamu baik, tapi salah caranya. Terus piye? Lah saya cuma ngomong tolak repot saudara. Lah kebetulan aja saya juga bisa melamir. Tak ajar ini loh, melamir itu kayak gini caranya. Oh gitu Pak ya, supaya sudutnya kelihatan gitu loh. Oh gitu Pak ya, iya. Ya cobain, dicoba, berhasil. Saya enggak ngamuk-ngamuk saudara. Nek dulu tak amuk saudara, serius, tukangku tak amuk temenan. Jari ini tukang kerja ngene gak iso. Bayaran jaluk gede. Wah gitu saya saudara. Ya. Ojo diomong aku gak iso, aku ya iso kerja kayak ngono. Keluar tanduk saya. Tapi sekarang enggak. Heran saya. Saya heran, serius heran. Sampai itu saya ngomong, Tuhan, aku kok iso ngene Tuhan ya. Saya melihat tukang saya, kebetulan saya belum ada pekerjaan yang lain. Terus tukang saya ini Pak masih punya batita, bayi di bawah 3 tahun ya, butuh susu, butuh apa. Istrinya mau kerja, sudah masuk kerja, pindah dari luar kota masuk ke ke Sidoarjo, baru masuk seminggu pabrik kobongan. Lah nganggur gitu loh. Terus saya ngomong, Tuhan, aku nek dikon bayari DE terus berminggu, 2 minggu, 3 seminggu, 2 minggu, mungkin saya iso. Nek lebih terus dari itu kan enggak iso. Saya pemasukan dari mana, saya ngomong gitu. Tapi Tuhan ngomong apa? Lakukan. Saya cuma nurut tok. Saya cuma berpikir apa? Saya ngomong, Pak, Bapak kan enggak ada kerjaan. Loh, awakmu kan duwe bayek. Tak balas gitu. Enggak sinkron kan? Sebetulnya kan tidak sinkron. Saya cuma melihat betapa susahnya dia menghidupi bayi yang di bawah 3 tahun, terus ada kakaknya masih sekolah TK, dengan tidak adanya income. Gereja juga peduli akan hal itu. Ada beberapa orang yang di diakonia dan sebagainya gini-gini. Bukan karena gereja kakean duit, enggak, saya tahu kok. Bendara tahu toh? Ada yang bendara di sini. Enggak, tapi apa? Memberi teladan. Iya yo, nek aku kayak gitu ya apa? Saya ingat firman yang minggu kemarin, memanusiakan manusia lah itu loh. Firman Tuhan juga gitu. Tuhan ngasih ngomong teladan. Tuhan ngomong apa? Kasihlah Tuhan Allahmu segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu, dan yang hukum yang sama, kasihlah manusia seperti dirimu sendiri. Standarnya kita. Saya belajar juga, misalnya saya ngasih makan, ya kadang-kadang saudara saya lagi diem, apa ya Tuhan kok habis nganter ineke gitu ya, apa Tuhan kok rodok selo gini, beli makanan, nggak ketang 5 bungkus, 10 bungkus, saya beli untuk, nggak tahu siapa yang saya temui di jalan sudah, yang mendapatkan berkat. Pernah dulu saya ngasih makan, Pak, ya wes tak beli no nasi bungkusan 7 ribuan gitu loh. Ya, saudara kan tahu ya, nasi bungkusan 7 ribuan, 5 ribu.
dibuka nasi wake iwake sak ini. Kucingnya mungkin males dulu. Iya toh? Betul enggak? Mau kita kasihkan? Gak apa-apa Pak, pokoknya mangan. Kamu nek tak kasih, ya Pak Aryadi nek tak kasih itu dimakan kira-kira? Ayo Pak, jujur. Gini, kayak tau kucing, kayak ngomong gini, gak niat anjen Pak Yusak ingat kayak aku pangan. Dia tahu ya? Lah kalau kita tidak mau diperlakukan begitu, ya jangan memperlakukan gitu ke orang lain. Firman Tuhan juga ngomong kan? Akhirnya saya cuma ngomong ini ke, di mana ya ada 4 warung makan yang bisa makannya enak, murah. Oh ada, wah ini dulu jagone karyawan perusahaan nak ngono, tahu blebet masuk ada warung nasi, ada minyak, bihun, ada tahu tempe, terus ada apa krengsengan sikit, apa kacang panjang gitu, ayam. Nek kira-kira tak kayak ngono gelem ndak Pak? Mau. Saya sendiri aja makan kok. Tuhan ngomong, berikan itu kepada orang lain. Wah, saya seneng. Ayo kita belajar kayak gitu. Jadi kita belajar melakukan suatu tindakan di mana seperti sesuai dengan firman Tuhan. Ya mungkin itu aja yang saya bisa lakukan dengan sesuai firman. Memberikan kepada orang lain seperti yang, kalau kamu mengharapkan orang melakukan kamu seperti ini, ya lakukan seperti ini kepada orang lain. Nih kan? Jangankan kepada orang lain, kepada brownie aja saya ngasih yang enak kok. Lah masuk kepada orang lain tak kasih nasi basi. Kadang Ineke ngomong, iki lho nasi kemarin ndak apa-apa wis brownie. Ndak sakno, nanti keseretan. Gitu. Iya kan? Ayo kita melakukan tindakan yang lebih nyata sehingga orang bisa ngelihat, iki sopo ya? Oh iya anak Tuhan, iki Kristen nih ternyata. Jangan terus letek podo ae iku Kristen begal mau nusuk uang. Ada ya kemarin ya? Kejadian kan? Cewek lagi. Waduh. Kristen mana? Aduh. Terus bagaimana orang bisa melihat Kristus yang hidup di dalam hidup kita? Apa perlu kita duduk, ayo yo percaya Yesus yo, kalau enggak percaya kan binasa mati masuk neraka. Enggak bisa. Terus dia ngomong, lah uripmu kayak ngono kok Pak. Sama dengan kalau apa ya, saya lompatlah, saya mikir gini loh, meneladani Yesus yang betul-betul menjadi sosok di mana kita harus menjadi seperti dia. 1 Yohanes 2 ayat 6 ya kalau salah, bicara gini, kalau engkau mengaku sebagai pengikut Kristus, engkau wajib hidup seperti Kristus hidup. Berarti apapun yang terjadi atau tingkah laku, karakter, sifat, tindakan Yesus selama hidup patut kita contoh. Betul ya, 1 Yohanes ayat 6. Patut kita contoh. Nyontoh itu gampang enggak? Ya gampang saja nih. Suruh berdiri. Tak kasih contoh berdiri. Ayo. Udah ngasih diri. Loh, ayo tak kasih contoh. Ayo berdiri. Nah. Tangannya gini, kanan di atas, ya. Tuh, tak kasih contoh gini ada yang kualik yang tangan nih. Padahal ngasih contoh gampang tuh. Udah duduk. Duduk santai. Contoh ini, ada yang berdiri, ada yang enggak. Berarti gampang loh. Yang salah siapa?
Masa yang ngasih contoh? Yang salah ya kita, yang nggak mau nurut. Tuhan ngomong, ayo baca firman. Memang iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Imannya timbul. Tapi untuk imannya bertumbuh, apa yang harus dilakukan? 1 Timotius 3. Coba Pak. Judulnya perikop di atas. Kelihatan enggak? Bisa enggak di komputer? 1 Timotius 3. Ada yang bawa Alkitab enggak? Bisa dibaca judul atasnya. 1 Timotius 3. Pakai Alkitab digital. Kok 1 Timotius 3? Sorry. Salah aku. Harusan tak lihat. 2 Timotius 3, sorry. Duh, salah mana? Oh, betul. Ayat 10. 2 Timotius 3 ayat 10. Judul di atasnya. Tidak kelihatan ya? Apa tulisannya? Iman bertumbuh dalam dan pembacaan kitab suci. Lah nek kalau kita semua tidak mau baca firman Tuhan, bagaimana iman kita tumbuh? Betul enggak? Iman tumbuh loh ya. Bukan timbul ya. Timbul pendengaran akan firman. Tumbuhnya karena apa? Penganiayaan. Berarti kita harus hidup berbeda daripada orang dunia. Karena kita milik Kristus. Amin. Terus, dan pembacaan kepada kitab suci. Kitab suci bicara tentang firman Tuhan. 1 Yohanes 1 ayat 1 katakan apa? Pada mulanya adalah firman, dan firman itu adalah bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Yohanes 1:14 katakan firman menjelma menjadi manusia, yaitu Yesus. Berarti kalau kita baca firman terus tiap hari, kita bisa jadi sama seperti Kristus. Amin. Berarti apa yang dilakukan Yesus di dunia ini bisa kita lakukan. Bahkan firman Tuhan mengatakan, engkau akan melakukan hal-hal yang lebih besar daripada yang aku lakukan. Amin. Saya ada beberapa kesaksian, saudara. Tak bagi sedikit ya, ada 2. Pada waktu saya ke Surabaya, saya ketemu dengan teman saya lama. Dia cerita, ini saya kemarin cerita di KPK saya. Dia punya teman saya ini dulu cuma ya sopir angkutan kota, terus habis itu dia naik menjadi, dia kerja keras sampai jadi direktur, jadi komisaris, sekarang menjadi salah satu orang yang terkaya di Surabaya. Luar biasa, orangnya humble, takut akan Tuhan, cinta Tuhan. Saya kenal banget, tahun 2000 saya mulai kenal beliau. Ya. Beliau salah satu komisaris bank asing di sini, ya. Nah, terus dia punya putrinya menikah, mengandung, punya anak yang kedua ya. Anak yang kedua tiba-tiba pada waktu hamil mau lahiran sesar. Dia kepingin normal tapi akhirnya sesar. Terjadi sesuatu hal yang tidak terduga. Pada waktu dia melahirkan itu ada virus yang masuk di dalam darahnya, sehingga si putri ini, dokternya sudah angkat tangan, si putri ini ya kebetulan kalau ngomong, iya wong sugih pak, duh, bukan masalah wong sugih atau enggak, tapi Tuhan itu sudah menetapkan semua orang. Percaya enggak? Bahwa kita hidup saat ini, oh Yusak ini keadaannya kayak gini, oh Pak Saiman kayak gini, oh Pak Wong kayak gini, Pak Aryadi kayak gini, Anton kayak gini, Martin kayak gini, itu semua sudah dalam rancangan Tuhan. Percaya enggak? Harus percaya. Nah, terjadi kritis
ginjalnya dua-dua tidak berfungsi. Itu dia kena satu penyakit langka yang kalau ngomong ekstrimnya 1 juta orang satu. Sampai dia harus nginep di salah satu rumah sakit terkenal di Singapura, hampir kurang lebih saya tahu 4 bulan. Wis mbuh entek pirang miliar desa. Papa mamanya berdoa terus. Singkat cerita, anak ini ngomong sembuh ya ndak, karena tiap bulan ya harus cuci darah. Karena pada saat cuci darah dia baru bisa kencing. Selama dia tidak cuci darah tidak kencing. Saudara bisa bayangkan hal itu? Terus mamanya bergumul nangis sama anaknya. Anaknya ngomong gini, ini anak dalam Tuhan. Saya ngomong ini teladan. Saya tersentuh dengan ini, saya melihat apa? Bukan melihat kisahnya, saya melihat akal budi yang sudah dirubah, punya pikiran Kristus. Dia ngomong gini, mamanya kan ngomong gini. Biasanya kalau orang tua kan anaknya sakit ngomongnya apa? Nak, kamu belum punya anak ya? Nah, nek sakit, mendingan aku yang sakit ya nak daripada kamu, betul enggak? Ibu-ibu gitu toh? Anaknya ngomong apa? Mah, kalau Tuhan sudah memilih saya untuk saya punya sakit ini, berarti Tuhan tahu kemampuan saya untuk menanggung sakit ini. Dan saya percaya, Ma, Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Belum tentu kalau sakit ini saya dikasihkan ke mama atau ke cece atau ke adik mampu bertahan, tidak menyangkal Yesus. Hebat. Akal budi yang sudah diubahkan menjadi punya pikiran Kristus. Yang kedua, cerita kedua. Kemarin tadi saya share di KPK tentang tak kepek saudara ya, seorang namanya Asang. Saya juga nggak kenal siapa Asang, tak pikir teman saya Jakarta, nggak taunya bukan mungkin. Saya bacain dikit ya, kita kan santai dong. Mana ini KPK KPK Mujair. Ada suatu cerita begini. Ini yang saya akan juga ngomong, kita harus praktekkan. Kan kita meneladani Yesus, ya kan? Suatu ketika ada seorang hamba Tuhan yang namanya Norvel Hayes. Nah, dia menginjil, dia sedang adakan kebaktian kesembuhan. Nah, salah satu tiba-tiba ada satu jemaat mengatakan gini, aku mangkel mbak kamu Pak, aku gak percaya. Ceritanya gitu, aku gak percaya kenapa? Aku sudah berdoa, bojoku tetap mati, kena kanker. Nah, terus kemudian dia protes sama hamba Tuhan ini. Nah, terus hamba Tuhan itu ngomong gini, dia tanya, engkau menuduh firman Tuhan tidak bekerja? Karena yang saya ajarkan adalah firman Tuhan. Kan kita percaya firman Tuhan adalah firman yang hidup. Kan tadi kita percaya bahwa firman itu adalah Allah sendiri. Ya kan? Berarti kita harus betul-betul mempercayai firman Tuhan. Terus habis itu dia ngomong gini, pernahkah kamu mendengar suamimu berkomunikasi memerintahkan kanker itu pergi? Enggak. Ya wis. Pada Roh Kudus ngomong, perintahkan kanker yang ada di suamimu itu untuk pergi di dalam nama Yesus. Tapi dia tidak mempraktekkan. Sehingga suaminya singkat cerita mati karena kanker. Nah, terus kemudian pada waktu itu saya baca ini, saya malam itu praktek sama Ineke. Kita pulang dari KPK, pulang KPK ya? Tadi pagi ya? Saya ngomong tadi malam kita saya baca, saya ngomong, kan saya tiap pagi itu saudara bangun tidur itu mesti hidungku ini buntu. Nek buntu kanan saya tidurnya ngadep ke sana supaya ini di atas plong.
iki plong, saya sini buntu. Balik saya ke sana. Nek jejek, aku kayak soambaan. Langsung saya ngomong, di dalam nama Yesus, aku perintahkan hidungku yang buntu tercampaklah ke laut. Aku tidak mau iblis ikut-ikut di sini. Bilur Yesus sudah menyembuhkan. Tadi pagi aku gak buntu, saudara. Serius. Nah, berkaitan dengan saya ini, saya praktekkan gara-gara si Asang ini. Asang ini ngomong gini. Asang ini dia petobat baru, dia ngomong gini, baru percaya, terus jatuh cintanya setengah mati sama firman. Dia baca firman terus, dia ngomong gini, apa yang firman katakan, aku taat begitu saja. Nggak usah mikir, ono iman ndak, apa iki gak, pokoknya firman ngomong apa, aku melakukan. Saya tidak tahu tentang pakai iman. Saya hanya tahu iman diaktifkan oleh suara. Jadi diperkatakan. Kata-kata adalah kekuatan, maka saya perintahkan terus-menerus, tapi terbukti penyakit pada hilang semua. Pak Asang dengan polosnya. Dulu aku belum bisa bahasa roh dan belum ngerti deklarasi firman. Taunya hanya penyakit tercampaklah ke dalam laut. Dia ngikuti Matius 11 ayat 23. Dan dia ngomong, aku sembuh. Dia ngomong, aku punya sakit mah akut yang sudah puluhan tahun. Nggak hanya stroke. Aku bayangno asangi penyakitnya akeh. Wis stroke, mah, terus habis itu ada satu lagi dia punya sakit namanya ini. Aneh namanya. Saya juga baru tahu. Sakitnya apa? Tiap berapa menit dia kencing kalau malam, sehingga dia merasa tidurnya sangat terganggu. Bisa semalam itu 4-5 kali ke kamar mandi untuk kencing. Bukan prostat, ada lagi satu yang lain lagi. Tapi dia ngomong, saya tidak tahu pakai iman. Bukan iman, tidak perlu, karena dia kan orang polos. Saya tidak tahu tentang pakai iman, saya hanya tahu kalau iman itu diaktifkan lewat suara. Sekarang siapa yang sakit kayak saya? Siapa yang berkekurangan? Siapa yang ada masalah dalam kehidupan, ada rumah tangga? Katakan dengan bersuara, hai masalah, aku punya Tuhan yang lebih besar. Amin. Ayo kita teladani. Yesus pun mengatakan kayak gitu. Mengajari kepada kita, karena Tuhan mengatakan, aku sudah memberi engkau kuasa yang bahkan engkau bisa melakukan lebih besar daripada yang aku lakukan. Karena kita tahu nama Yesus nama yang sangat berkuasa, ya kan? Segala yang di langit, di atas langit dan di bawah bumi tunduk di dalam nama Yesus. Kenapa kita tidak pakai iman kita? Tidak perlu iman katanya. Oke, kalau masih polos gitu. Tapi pakailah firman yang hidup. Yaitu Tuhan sendiri. Dan firman itu, saya tahu, saya cukup bersuara. Maka sekarang juga dalam nama Yesus, bilur-bilur Yesus, saya sudah sembuh. Dahsyat. Yuk kita belajar tentang teladan Yesus, cuma 2 hal itu dulu lah. Nek banyak panjang banget. 8:30. Ini musik yuk. Ayo kita renungkan, apakah kita sudah, tindakan kita sudah berbicara lebih keras daripada cuma kata-kata. Saya mungkin cuma berkata-kata, tapi saya ngomong, Tuhan, tadi di mobil, saya berkata, pada waktu firman ini terus saya merenungkan firman ini terus saya ngomong, Tuhan, iya, kenapa aku ditipu ya Tuhan ya? Kalau dihitung-hitung ratusan juta uang saya, bahkan mungkin miliar saya itu ketipu orang. Cuma saya ngomong, Tuhan, saya kan sudah ngampuni orang itu. Kenapa tidak dipulih no aku Tuhan? Tapi begitu firman ini saya ingat, ternyata itu siasat iblis.
yang memakai si A, si B, si C merugikan saya, maka saya katakan di dalam nama Yesus, iblis, engkau tidak bisa menipu lagi. Aku sudah mengampuni orang yang merugikan saya, tapi saat ini juga aku akan minta iblis, kau kembalikan semuanya berlipat kali ganda. Tagihanmu yang tidak dibayar, di dalam nama Yesus, itu iblis yang mencuri. Iblis kan tugasnya mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi iblis pakai yang lain, pakai pabrik A untuk tidak bayar olinya Pak Aryadi. Tarik dalam nama Yesus. Perkatakan, hutangku lunas di dalam nama Yesus. Penyakitku sembuh dalam nama Yesus. Praktekkan. Mbak Is, untuk ibunya yang sakit, di dalam nama Yesus, bilur Yesus sudah menyembuhkan, sakitnya ibuku tercampak dalam laut. Kemenangan akan kau terima. Ayo nyanyi apa saya tadi. Ada satu lagu tadi saya dapatkan, pembuat mujizat. Cuma aku gak iso lagu ini. Tim musik aja. Saya melihat kita meneladani Yesus yang hidup, dan dia adalah pembuat mujizat. Dan kita bisa, karena kita meneladani Allah yang hidup, dan kita adalah anak-anaknya, kita pasti bisa membuat mujizat. Amin. Lewat iman kita, lewat perkataan kita, lewat firman yang diucapkan, maka kun fayakun, yang tidak ada menjadi ada, yang mustahil menjadi tidak mustahil, yang tidak mungkin akan terjadi mungkin, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang dalam masalah ekonomi dipulihkan, semua dalam nama Yesus. Jalan bagiku, kau pembuat mujizat sejati, yang membelah laut, yang redukan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Ada satu yang Tuhan ingatkan, saudara. Pada waktu Sadrak, Mesak, dan Abednego dimasukkan ke dalam dapur api, apakah dia tahu mereka akan selamat? Tak tahu. Tapi dia melangkah percaya kepada Yesus, dan mujizat terjadi. Pada waktu Musa di tepi laut Tebrau, dia angkat tongkatnya. Apa dia tahu kalau laut itu akan terbelah? Tidak tahu. Tapi dia nurut dengan firman, maka laut terbelah kebuka. Pada waktu Yohanes sebagai martir Tuhan, dia dimasukkan penggorengan minyak yang panas karena dia memberitakan tentang Kristus. Apakah tahu dia pada waktu digoreng, dia ternyata tidak mati? Saya membayangkan hal itu. Rupane Paulus kena minyak mendidih kok tidak melonyok kabeh. Tapi Tuhan ngomong, Tuhan membuat mujizat atas hidupnya. Dia cuma percaya bahwa Allah membuat mujizat atas hidupnya. Dan dia ternyata tidak mati karena digoreng, tapi dia mati karena usia tua. Karena Tuhan masih punya rencana di hidupnya, yaitu apa? Membuka wahyu Tuhan.
Makanya ada kitab Wahyu, dia di Pulau Patmos. Kita tidak tahu loh apa yang terjadi di depan kita, tapi kita punya Tuhan yang tahu masa depan kita. Kita cukup melangkah dengan iman. Kita percaya firman-Nya yang hidup itu akan mengubah segala kehidupan kita. Dan kehidupan kita yang berubah akan dilihat banyak orang, menjadi kesaksian bahwa kita punya Allah yang hidup, punya Allah Sang Pembuat mujizat. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu di dalam kelemahanku, sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut yang terdepan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati yang membelah laut yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati. Yang percaya bersama-sama angkat tanganmu dan berkatakan dengan iman. Membelah laut yang meneduhkan badai, dalam nama Yesus Kristus terjadilah sesuai dengan iman percayamu. Hidupku yang buka jalan bagiku, Kau membuat mujizat sejati. Kau membuat mujizat sejati. Kau membuat mujizat sejati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala penyakit tercempaklah ke dalam lautan. Segala kesusahan kami digantikan menjadi sukacita. Segala penderitaan kami digantikan dengan kemuliaan Allah. Kurabasyata karabata karabasyata karabala rabaya rabasyata kalarabala rabasani. Kirabarabarabasyata karabala rabasani. Segala kerugian digantikan menjadi keuntungan yang berlipat-lipat kali ganda. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terjadilah segala yang pernah hilang dikembalikan berlipat kali ganda. Kirabata karabasyata karabarabarabaya rabasyata karabarabasani. Kirabala rabasyata karabala rabaya rabasyata kalarabala rabasani. Mari mulai berkatakan apa yang engkau alami, apa yang engkau doakan malam hari ini. Mulai berseru kepada Tuhan di dalam nama Yesus.
berseru dengan suara yang keras, berseru dinyatakan dengan iman. Korabata karaba syata karaba rabala rabaya raba syata karabala rabaya rabala rabasani. Kiala rabaya rabala rabasyata karabala rabasani. Kiala rabala rabaya rabala rabaya rabasyata karabala rabasani. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami punya Tuhan yang hidup. Kami punya Tuhan yang punya kuasa di atas segala kuasa. Kami punya Allah, nama di atas segala nama, yang menjamin hidup kami, yang menjamin masa depan kami. Kami tidak akan perlu, kami tidak mau khawatir dan takut, karena kami punya Tuhan yang hebat. Kami punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang berjalan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, kami berdoa malam hari ini, biar Tuhan memberkati hamba-Mu Bapak Yusak, yang Tuhan sudah pakai hamba-Mu ini mengingatkan kami untuk Tuhan menjadi penyambung lidah Allah, menegur kami, menasehatkan kami, dan memberikan kami peneguhan. Tuhan memberkati dalam setiap aspek kehidupan, dalam rumah tangga, dalam pelayanan. Tuhan memakai Tuhan, dimanapun hamba-Mu ini Tuhan, Tuhan senantiasa berkat-Mu menyertai hamba-Mu ini. Bapa, malam hari ini kami berdoa juga Tuhan, Tuhan yang menyempurnakan ibadah kami lawatan malam hari ini. Kami sungguh-sungguh bersyukur Tuhan. Kami sungguh-sungguh berterima kasih kepada-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah kami. Kami pulang dalam keadaan tidak yang sama Tuhan. Kami pulang membawa berkas-berkas Allah. Dan kami malam hari ini bersama-sama, mari angkat kedua tangan kita dan bersyukur kepada Tuhan. Mari juga yang beribadah secara online, dimanapun engkau berada, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Dan terimalah segala berkat bangsa-bangsa, segala berkat kasih karunia daripada Bapa yang baik, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai mulai malam ini sampai Maranatha Tuhan datang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus yang percaya diberkati Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati semuanya.